Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasabtu jalsata mislaman wa ba'na salafuna salihun Allah yudhillu niyatina biniyatihim wa maqasidina bi maqasidihim wa amalina fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim ala dini yakulinatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nawina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal hasanah tamassu bi kitabil sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha wajhillah maradati wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala Al-Musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi'ulumi fi darin amin. Setelah kita membicarakan tentang sunnah-sunnah mandi dan tata cara daripada mandi wajib ataupun mandi sunnah, maka banyak lagi sunnah-sunnah yang lain yang tidak disebutkan di dalam kitab tangga ibadah ini, seperti diantaranya sunat adalah mualad, sunnah-sunnahnya, karena ada yang mengatakan wajib juga mualad, jadi maka disunahkan di dalam mazhab kita mualad juga. Maksudnya berturut-turut, artinya langsung mandi sekaligus saja, kada berpotong-potong, bukan kepala dahulu kaina awak, tapi langsung dari ujung rambut sampai ujung kaki, nah, dibasuh. Di antaranya lagi sunnah mandi di tempat yang tidak mencurat. Nah, di tempat yang tidak mencurat, itu kalau inya kita mandi memakai air yang kurang dari 2 kulah. Tapi kalau kita mandi memakai shower, ada apa-apa, kita di WC mencurat, karena di atas ada pacang mustamal. Kemudian disunahkan lagi mandi kalau inya wadah yang besar diandak di sebelah kanan, kalau wadah yang kecil di sebelah kiri. Maksud wadah yang besar seperti imbir, seperti drum, seperti apa lagi, wadah-wadah nang gumbang kah nang ganal sebelah kanan, kalau nya nang becibok. Kalau inya nang kecil sebelah kiri seperti cirat kah, atau wadah-wadah nang kawa diangkat. Karena ketika kita mandi dengan air sedikit, seperti botol aqua yang tengah 2 liter kah misalnya, kan sebelah kiri mengikuti, sebelah kanan menggosok. Nah, kalau banyaknya sedikit. Tapi kalau banyaknya banyak, kita sebelah kanan mencibuk, nah kuboy tangan kiri menggosok. Nah, kemudian disunahkan lagi mandi itu berlindung, ayyastatira inda ghuslih, adalah kita itu artinya berlindung dari tempat dari penglihatan orang, dari tempat yang tidak dilihat orang. Istitar, baik di dalam WC atau dalam bangunan atau di dalam tempat lain. Jangan kita mandi di tempat yang membuka aurat kita, kan boleh kita.
Yang mana di sana ada orang yang haram memandang aurat kita. Ada sebagian orang di kolam renang mandi, lalu ada bibinian bercadar. Jadi ujala lakiannya nang hendak bepacul teh, hendak mandi becawat nih. Minta maaf mbak lah aja, bepacul anu aja. Minta maaf kada akan menghilangkan hukum haram, tetap haram juga mana buka auratnya. Jadi imbahnya bepacul. Mbak jauh lagi nya biniannya. Tidak boleh membuka aurat di tengah orang yang haram melihat atau memandangnya, kecuali ada cuman istrinya atau budaknya. Kalau hanya di tempat sendirian seperti kita kemukakan sebelumnya, kalau kita di WC aurat kita, kalau kita aja nang melihat aurat kita adalah kubul dan dubur, itu aja, kemaluan depan, kemaluan belakang. Berarti cukup aja di WC pribadi kita itu kita mandi becawat cukup aja, mandi selor handap cukup aja, kalau sabetapih cukup aja. Tapi kalau kita mandi ke kolam renang, ke Pulau Mas, nah itu selor panjang aman itu. Kalau kawan yang pacul-pacul banyak nih tenang menonton setangguk mata melihati. Jadi wajib kita menutup aurat, sama adalah mereka menutup mata mereka. Karena cukup kita itu bepadah lawan orang, jangan dilihatilah aku selor handap mandi, kada cukup itu. Kalau di tengah orang banyak harus selor panjang mang menutup pusat dan lutut nih. Karena kau jangan dilihati menyuruh orang, maulah orang mata sekandak orang aja kemana maka paling-paling. Nah, kemudian lagi janganlah mandi sunat, jangan mandi lagi pada air yang tenang, air yang tidak mengalir, kecuali airnya banyak. Jadi kalau airnya itu tergenang, kayak contoh di telaga, di sumur, airnya tenang, maksudnya bercampur, lain yang diisap punyanya ke atas lain. Selama tidak melaut, kalau nya melaut boleh, kayak danau airnya tenang aja, kada mengalir, kada apa-apa. Mandi di Baruh Behino, mandi kada apa-apa. Melaut airnya, mendanau. Karena air tenang itu biasanya aja tempat berkumpulnya jin, sukanya berdiam di sana. Air mengalir aja suka, apalagi nang tenang itu tempat bemalam-bemalamnya. Maksudnya nang bubukaan sumurnya. Nah ini sumur kita, sumur bor, sumur gurung-gurung, gak ada apa-apa nang betutup dah. Itu pun kita tarik banyaknya juga. Ini maksudnya nang mandi di sumurnya, karena dikhawatirkan bisa penyakit, bisa diganggu, bisa apa itu. Jadi lebih sehat air yang mengalir. Begitu pula disunahkan kita membaca 2 kalimat syahadat. Nah jadi ini yang perlu kita amalkan adalah doa setelah wudu itu sama juga dibaca doanya setelah mandi. Bahkan mandi itu lebih sempurna daripada wudu. Wudu kan anggota wudunya aja nang dibasuh, tapi kalau mandi seikungan, jadi lebih dianjurkan lagi membaca doa itu. Kadang-kadang kita mengira itu doa setelah wudu aja, padahal setelah mandi ya juga. Allahumma ja'alni minat tawbin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika shalihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nang pemulaannya itu dibaca juga mbah mandi. Jadi mbah kita keluar baca. Kalau kita mbah mandi langsung berwudu, boleh juga mbah wudunya aja membaca sekali.
Nah, jadi keterangan-keterangan yang telah lewat daripada syarat-syarat mandi, syarat-syarat mandi tidak kita bicarakan. Nya sama syarat-syaratnya dengan syarat-syarat wudu. Pada bab wudu kemarin kita membicarakan syarat-syarat wudu. Nah, kayak itu juga syarat-syarat mandi kayak itu juga. Jangan ada sesuatu yang menghalangi di kulit ini, jangan ada. Jadi kalau ini misalnya di dalam bab wudu kita mahatiakan kalau pina ada lilin, kalau pina ada lem, kalau mandi wajib nih saikungan kita hatiakan. Adakah di paha nih betikap lilin, adakah di parut, adakah di yang menghalangi, itu harus kita cek sebelum mandi. Sebelum mandi. Nah, kayak wudu juga sama babnya. Jadi syarat-syarat mandi sama dengan syarat-syarat wudu, sama 15 ke syarat-syarat wudu kemarin kita banyak. Jangan ada sesuatu yang merubah akhir daripada kemutlakannya, jangan ada. Kemudian fardu-fardunya, kalau fardu mandi sudah tahu kita rukunnya 2 tadi, niat dan mengalirkan air ke seluruh tubuh. Kemudian sunnah-sunnahnya, makruh-makruhnya itu bukan hanya tertentu bagi mandi wajib saja, tapi mandi sunnah pun seperti itu juga. Mandi sunnah pun seperti itu juga. Kemudian ada lagi satu peraturan nih, wa nukila an ba'dil huffaz anna man ightasala fi falatin wa lam yajid ma yastatiru bihi yakhuttu kad-dairah summa yusammillah wa yaghtasilu fiha. Sebagian hufaz menyebutkan bahwa apabila orang hendak mandi di tanah lapang atau di hutan, kita hendak mandi atau di tanah lapang, lalu kada mendapati tempat berlindung, artinya hutan datar, gunung datar di atas, kada ada pohon, kada ada tempat bersembunyi, kada ada bangunan, kada ada. Lalu kita hendak mandi, hendak membuka sebagian pakaian kita. Kayak apa caranya? Yakhuttu kadairati, hendaklah kita menggaris seperti lingkaran. Kita garis, kita baca bismillah, garis bismillahirrahmanirrahim. Kita kurung, bacakan bismillah dan mandi di dalam garis itu kita. Kada akan dilihat juga oleh jin dan oleh makhluk-makhluk lain. Jadi digaris dengan lingkaran itu, kita berkurung di sana di dalamnya, bacakan bismillahirrahmanirrahim. Jadi pelindung, menggaris itu. Makanya kalau Dewi Sinta kada keluar dari garisan Lasmana itu, kada akan ditangkap oleh Rahwana. Tapi digodanya tak keluar kan, Lasmana menggariskan. Oh, sekalinya dalam Islam ada udah nih tuh. Ya, ampun, orang Islam juga akhirnya digaris lawan busurnya kan, ada mantra-mantranya. Kita mantranya bismillahirrahmanirrahim aja kita. Bismillah, garis, kada akan bisa diserang. Nah, dan juga sepantasnya seseorang janganlah mandi di pertengahan siang, di waktu gelincir matahari, dan jangan mandi juga di waktu malam. Jangan. Kalau sudah maghrib jangan mandi aja, jangan bakubui. Dalam kesehatan pun kada bagus juga, kecuali bulan puasa. Kalau bulan puasa sunnah mandi tiap malam imbah maghrib sebelum tarawih, supaya lebih memberikan semangat tarawih. Itu bulan puasa aja nanti anjurkan. Jadi kalau dalam ilmu kedokteran pun kada bagus juga bakubui, kecuali bila sudah jam 12 ke atas. Nah, itu hanya kesehatan itu mandi. Bila jam 12 ke atas mandi hanya sehat. Jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Nah, itu bagus itu. Mau mandi imbah maghrib kada bagus. Penyakitan, bisa stroke aja, apa-apakah orang kan. Kalau habis maghrib, kalau sudah azan maghrib, jadi mandi sore-sore bang, paling akhir mandi kita di jam 5 sadang. Tapi kalau sudah nang tuh macam-macam bisa melahirkan penyakit ya. Kalau kita misalnya rigat-rigat sedikit aja, cukup kubu-kubu ingat pinggang aja,
awak dilap-lap lawan kain basah, kena bagusnya. Jadi sama ilmu agama dengan ilmu kesehatan sama, pada tidak menganjurkan. Tapi kalau sudah jam 12 ke atas memang waktu mandi ke depan itu sehat. Nah, wala yadkhul al-ma illa bimi'zarih fa in arada ilqa'ahu fa ba'da ayastura al-ma auratah. Dan janganlah dia masuk ke dalam air kecuali memakai sarung. Artinya jangan mandi di sungai betilanjang, jangan. Kalau ada buntal apakah jangan, itu sungai jangan mandi betilanjang. Walaupun aurat tertutup, apalagi zaman ini kan banyaknya menutup kan, masih kayak kopi kok nih tuh kayak kopi mek masih menutup, udah apa mandi. Jadi cuma melepas tapihnya di dalam banyu aja, jangan di atas lanting melepas tapihnya. Jadi bercampur ke dalam banyu boleh, lapas dulu nak sekira begusuk sekongan awak ya boleh aja di dalam banyu. Cuman banyunya tarang, namun kawan dihiga jangan. Nah awal ini boleh-boleh aja nih anak mandi, nah karuh pulang tuh betang banyu tuh. Nah, udah apa mandi beti lanjang dalam banyu udah apa. Cuma memacul tapihnya sudah di dalam batang banyunya, jangan rahatan di lanting. Nah. Kemudian ini ada beberapa faidah tadi. Yang pertama itu tadi, bila kita nak mandi tadi sunat membaca Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu kalau kita nak mandi bertelanjang, supaya menutup daripada pandangan jin. Kemudian kalau kita mandi di tanah lapang, kita garis tadi, kita ulah, kita garis. Dan bukan hanya nak mandi, kita nak melindungi diri pun juga seperti itu juga. Kalau kita ketautanan, garis. Misalnya lawan jeriji kah, lawan apakah, kita lawan tongkat kah, kelilingi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah masuk dalam Bismillah itu siapa nang sanggup lagi menghancurkan dalam bentengnya Bismillah. Kemudian disunahkan bagi orang junub atau orang haid atau orang nipas setelah terputus darahnya, disunahkan membasuh ghaslu farji wa wudu'in, ghaslu farjin wa wudu'in linaumin wa aklin wa syurbin wa kazali jima'in sanin aradahu junub. Sunnah bagi orang junub dan orang haid dan nipas yang putus daripada darahnya, sunat membasuh kalaunya kada hendak langsung mandi. Jadi kalau orang junub kalaunya kada hendak langsung mandi, kainah aja mandinya sebelum subuh. Jadi sebelum guring itu jangan langsung guring mbah begaul lawan bini, tapi ke WC dahulu basuh baudu, sunat baudu. Begitu pula bibinian sucinya imba isya sakuler mandi aja, kainah aja mandi di jam 4 subuh, maka sunatnya membasuh dahulu kemaluannya kemudian baudu, sunatkan baudu. Nah, atau hendak makan hendak minum disunatkan baudu. Jadi hendak makan, hendak guring, hendak minum, sunat baudu bagi orang junub. Amunnya kada hendak mandi nih, disunatkan demikian. Atau hendak mengulangi berhubungan yang kedua, sarunda udah tak boleh nih, namanya asa hendak belang, sunat dibasuh dulu dan baudu supaya suci, nah, supaya bersih dan suci. Nah. Jadi kesunahan berwudu ini seperti wudu tajdid juga. Jadi wudu ini kesunahannya yaitu niatnya nawaitu sunnata wudu'il akli awin naum, nawaitu sunnatal wudu', ku berniat mengerjakan sunat wudu. Jadi niat mengerjakan sunat wudu, sunat wudu. Dan apabila inya terkantut kada batal lagi, karena inya sunat wudu aja. Ketika orang junub nang kada hendak mandi, sunat wudu. Untuk makan ada berapa keadaan? Untuk makan, minum, tidur, 3 keadaan. Makan, minum, guring. Jadi bila orang junub
hendak mandi lalu hendak makan atau hendak minum atau hendak guring, sunat wudu, sunah wudu. Jadi imbah wudu itu ayo lagi hendak makan kah, hendak minum kah, hendak guring kah, amun nya terkantut bang ya kada batal wudunya. Kada batal wudunya karena lain wudu merangkatkan hadas, wudu sunnah aja. Nah, jadi ini dibuat teka-teki aja. Kita nih aja ada wudu nang kada bebatalan walaupun terkantut kada batal wudunya. Sakanya wudu nah ini wudunya orang junub, hendak makan, hendak minum, hendak guring. Jadi kada apa lagi sudah imbah wudu pas kakalambu pas terkantut kada batal wudunya. Artinya kada dituntut lagi untuk wudu tuh, kada dituntut lagi. Dan disunahkan lagi, kemudian yang ketiga disunahkan bagi orang junub, orang haid dan nifas itu disunahkan agar tidak menghilangkan sesuatu dari badannya ketika junub. Nah, orang junub, orang haid, orang nifas jangan menghilangkan sesuatu dari badannya. Apa sesuatu? Misalnya rambut, kuku ataupun darah. Lalakian jangan besungu waktu junub, jangan bahijamah, jangan bebekam di waktu janabah, jangan. Itu disunahkan yang demikian, disunahkan jangan menghilangkan. Sya'ran au zufran qabla al-ghusli, sebelum mandi. Li'anna kulla juz'in ya'udu lahu fil akhirah, karena tiap-tiap juzu dari badannya akan kembali menuntut dia ke akhirat, menuntutnya. Itu maksudnya ini bagi orang yang sengaja. Bila inya sengaja karena dituntutnya. Tahu pada hukumnya ini kada boleh, kada dianjurkan, tapi makruh aja hukumnya, kada haram, kada sampai kepada haram. Cuma kayaknya menuntut kalau kita berbuat dengan sengaja, bahasa kita karena kuku itu akan menuntut. Kenapa? Cakai ikam suci akan kami dahulu hanya ikam potong. Ujar rambut juga cakai ikam suci akan dahulu hanya dipotong. Nah, cuma tiap-tiap sesuatu yang sudah terpotong tuh kada bisa disucikan lagi, makanya menuntutnya. Makanya menuntut. Jadi sebenarnya di dalam janabah atau biasanya bibinian haid, bibinian nifas, biasanya sebagian mereka ada yang menunggalkan rambut. Sebenarnya kada bisa disucikan lagi bila sudah terpisah. Ini ada yang menunggalkan rambut bila besurui, mbah mandi, tunggalakan. Karena aja bila mandi wajib kena umpat dimandi juga aja. Karena kalau dimandi lagi bila sudah terpisah. Ini nang dimandi itu nang masih berhubungan dengan badan, nang masih di kepala. Sudah terpisah kada kau disucikan lagi. Makanya bukti kada kau disucikan yang menuntutnya. Nah, menuntut. Cakanya kau disucikan kada menuntut lagi nya. Misalnya andai kata kawa disucikan dana rambut nang sudah dipotong, kuku nang sudah dipotong, maka kada menuntut lagi nya. Tapi nyatanya menuntutnya. Berarti kada kawa mensucikan sesuatu nang sudah dipotong. Jadi nang kayak apa aja bibinian? Nah, bibinian, rambut, kuku dan lain-lainnya itu sebenarnya nang sunahnya dikubur. Jadi rambut bibinian itu jangan tapi dihambur-hambur, jangan. Namun tetamu bubuhan nang penyihir itu dukun bahaya. Jadi rambut itu tunggalakan dipatak, karena dipatak, kuku tunggalakan dipatak juga. Kuku. Jadi kuku kita tunggalakan buat dalam madah, hingga potong buat dalam madah. Karena sebulan-bulan kan kena kubur. Anda mengubur di mana kita? Ya, ada sebagian dalam kaidah itu kalau kita kada kawa aja berkubur seikungan sebagian anggota tubuh kita barang berkubur. Nah, jadi kuku kita itu kubur. Anak berkubur di mana? Anak berkubur di Turbah Manjang, berkumpul habaib, kubur situ kuku kita. Anak berkubur di tatai ulama mana, atau hendak dibawa ke Makkah, kuku kita.
kena lah timbayakan bila ke Makkah lah dibaki kena bah 4 juta dibaki mau kubur koko kita. Cuma jangan kuris-kuris sana kamera ada, CCTV ada, tahu timba-timba aja kita bila nak membawa. Nah timbai gurakan di Ma'la 4 juta mau kubur, orang Ketarim 4 juta bawakanlah koko lah. Nah, artinya kalau seikungan ya koko barang aja. Nah, bisa boleh jadi yang demikian. Nah boleh jadi karena sudah dikubur rambut begitu juga. Kalau orang apik dulu menggunting itu bekas rambut orang sapui dulu, so jauhakan dulu, pas giliran seorang enak gunting hanya sapu kumpulkan buat plastik bawa bulik karena kubur ya kayak itu sunahnya. Sunnah dikubur, anggota-anggota yang terpotong ini sunnah dikubur kayak orang keguguran kan, bibinian ada keluar behimpil mudghah alaqah, itu segumpal daging segumpal darah dikubur. Gitu pula ampun kita nih anggota tubuh kita dikubur juga, jadi sunnah. Jadi kumpulkan aja terus kita, ada rambut ada koko kita di mana mau ngubur. Amun hana bajiran lawan ulama, bajiran lawan wali, bajiran lawan habaib. Ampun kita barang ada itu kokon itu. Kokonya barang atau rambutnya barang. Tak kumpul. Kada kau seikungan. Kada kau seikungan, nah itu barang dulu berniat kita. Jadi sunahkan demikian. Kadang-kadang kita bila bergunting tahu campur-campur aja rambut siapa-siapakah di situ di tukang gunting. Sapu-sapunya buangnya ke sampahan. Nah lebih baik kita ambil berkah, niat kita ambil kubur di mana kita hendak kubur, di kubur kai, di kubur datu, di kubur orang saleh kan. Bagus kayak itu. Tapi di Saudi hati-hati kalau pindah di padahkan imam matak napakah kalau kawan yang tabu-tabu kubur situ timba-timba aja sampai di Ma'la gugurakan beberapa himpil, sampai di Syubaikah gugurakan, sampai di Baqi' gugurakan. Nah patak demikian sunahnya. Jadi sebenarnya ada hasil bagi bibinian memandii ketika mandi wajib, ada hasil lagi ini tuh. Kada kau lagi dibuangi, jadi nang besuru-suru rontok saurang besuru itu kan biasa bibinian menyurui rambut kan sampai jangan kosot kan. Kalau inya hendak apik lagi bibinian kada usah mandi penyalam waktu haid dan nifas kan, supaya jangan gugur rambut. Nah supaya jangan gugur. Tapi kalau inya misalnya lawas juga inya kada kawa dalam seminggu harus ada keramas kada apa juga. Misalnya gatal banget atau berkutu misalnya keramas ada apa juga. Rambut-rambut nang gugur nang paculan kumpulakan kayaknya dikubur. Kadang-kadang kita rambut kada terperhatikan. Nah jadi sunnah yang demikian. Koko juga sunnah. Kita ziarah wali manakah, ziarah kelampayan kah, umpat jadi kelampayan kubur juga. Nah, rambut kita barang bila orang bercarian ini rambut siapa aja di akhirat rambut ulun dah. Ada aja juga berjiran kan. Taib. Kemudian selanjutnya hanya kita membicarakan tentang mandi sunnah. Nah di dalam kitab kita ini mandi sunnah ya. Di samping mandi yang diwajibkan ada pula mandi yang disunnahkan atau mandi sunat. Mandi sunnah ini banyak, di antaranya yang pertama mandi Jumat bagi orang yang hendak menghadiri sembahyang Jumat.
Jadi mandi Jumat ini disunahkan bagi orang yang hendak menghadiri sembahyang Jumat. Berarti siapa kada pacang hadir sembahyang Jumat kada disunahkan mandi Jumat. Nah, jadi siapa nang pacang hadir? Siapa lalakian menghadirkan. Kalau bibinian kada kan. Kecuali bibinian bilanya hendak hadir sembahyang Jumat, bibinian boleh sembahyang Jumat. Di udah kita mereka terbiasa. Kalau kita pergi haji, pergi umrah, bibinian umpat berjumat. Nah, di Makkah. Tempat kita mereka terbiasa. Dan menggugurkan zuhur juga kada perlu berzuhur lagi nya bila umpat sembahyang Jumat. Lalu ketika perempuan hendak menghadiri salat Jumat, sunah juga mandi Jumat. Karena bagi siapa-siapa yang pacang hadir, berarti mau ada orang sudah sakit nang sangat parah sudah kada pacang hadir Jumat lagi, kada sunahkan lagi mandi. Kemudian waktunya mulai terbit fajar shadiq sampai masuk mengerjakan sembahyang. Jadi untuk mandi Jumat ini mulai masuk sembahyang subuh, pas orang azan subuh boleh udah mandi Jumat. Orang azan subuh kita mandi Jumat, berniat mandi Jumat. Kenapa jangan musafir bang nih kan? Jadi boleh sudah mandi Jumat. Waktunya mulai terbit fajar shadiq sampai masuk mengerjakan sembahyang, sampai sembahyang. Yang bagus waktunya hampir pergi ke sembahyang Jumat. Yang paling bagus pas anda berangkat mandi. Nah, itu paling bagus. Karena masih ada bau-bau harum awaknya. Sudah mulai besok kan mandi. Tahu ubah pulang sampai tang hari. Nah, ubah pulang bau awak kan. Nah. Kemudian ya lafaz niatnya seperti sahjaku mandi sunat Jumat karena Allah Ta'ala. Lafaz niatnya nawaitu sunnatal ghusli liyaumil jum'ah lillahi ta'ala. Artinya aku berniat mandi sunat Jumat karena Allah Ta'ala. Itu niatnya mandi sunat Jumat. Kemudian yang kedua mandi hari raya fitrah dan hari raya adha. Waktunya mulai tengah malam hari raya sampai terbenam matahari, dan yang abdalnya sesudah fajar shadiq. Jadi untuk hari raya ini waktunya terluas, mulai tengah malam hari raya, ya mulai jam 12 tadi kan, mulai tengah malam sampai terbenam matahari esok sampai maghrib. Jadi amunnya tulak sembahyang raya kada ingat beniat mandi hari raya kena tang hari beniat atau sore kena beniat, kada apa-apa. Mandi sunat hari raya masih panjang waktunya. Nah, panjang waktunya sampai terbenam matahari. Jadi disunahkan mandi itu lil yaum, bagi harinya. Jadi untuk hari raya ini disunahkan mandi untuk hari, bukan untuk hadir. Jadi kita bedakan dengan mandi Jumat. Kalau mandi Jumat disunahkan bagi orang yang hendak menghadiri Jumat. Tapi kalau hari raya disunahkan bagi orang yang memasuki hari raya itu. Beratan kita masuk hari raya mandi beratan. Jadi maksudnya untuk harinya, bukan untuk hadirnya. Jadi pacang sembahyang hari raya kah? Adakah? Tetap sunat mandi hari raya, tetap disunahkan. Artinya kesunahannya ini bukan bagi orang yang pacang hendak hadir sembahyang hari raya kada, tapi untuk harinya. Jadi mandi disunahkan untuk mandi hari raya. Mandi hari raya. Wa yusannul ghuslu lil yaum la liman yuridu hudura salat faqat. Maka disunahkan mandi hari raya itu walaupun bagi orang haid dan orang yang tidak memayyiz. Kekanakan kita niati juga, nang umur 5 tahun mandi juga. Sajaku meniatkan anakku ini mandi hari raya. Juga. Jadi walaupun orang haid tetap disunahkan mandi hari raya ini, karena
kita ini mandi disunahkan untuk menyambut hari raya, mulai apabila mulai tengah malam tadi sampai tenggelam matahari. Jadi amun tadi orang nang sembahyang hari raya kada sempat mandi hari raya, boleh berniat sore harinya. Kemudian apa tadi? Niatnya mulai tengah malam hari raya sampai terbenam matahari, dan yang afdalnya sesudah fajar shadiq. Niatnya sahjaku mandi hari raya fitrah adha, karena Allah Ta'ala lafaz niatnya nawaitu sunnatal ghusli li'idil fitri aw li adha lillahi ta'ala, sengaja aku mandi sunat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha karena Allah Ta'ala. Nah, itu niatnya. Jadi nang sunahnya tetap imbas sembahyang subuh juga, nang abdalnya imbas sembahyang subuh mandi. Yang ketiga selanjutnya lagi adalah mandi sesudah memandikan mayit, waktunya setelah selesai memandikan mayit. Jadi mandi setelah memandikan mayit, walaupun orang nang memandii tadi haid atau nifas, tetap disunahkan mandi juga. Misalnya ada bibinian kada ada lagi tukang mandi aja kecuali haid dan nifas orangnya, boleh aja bibinian haid nifas boleh memandi orang mati. Jadi imbah tuntung memandi orang mati sunahnya mandi. Kenapa? Karena biasanya ketika tangan kita ini aja menyentuh orang nang kada bernyawa, tangan kita itu anggota tubuh kita tuh semacam model lesu, model lamah juga. Jadi ada kontaknya juga terjapai orang mati, jadi semacam matian juga urat-urat nih. Jadi disunahkan kita mandi untuk menyegarkan kembali. Sama juga imbah keluar mani sunat mandi wajib mandi. Imbah keluar mani wajib kan. Nah kalau imbah mandi ini sunah, mandi orang mati imbahnya mandi sunah. Sama juga imbah keluar mani, karena keluar mani itu membuat loyo itu macam-macam kan. Maka ketika mandi itu menyegarkan kembali urat-urat otot nih. Nah itu hikmahnya. Kemudian lagi yang keempat, mandi orang kafir sesudah masuk Islam, masuk agama Islam. Nah itu disunahkan juga mandi sesudah masuk Islam. Namun jika orang kafirnya junub maka wajib mandinya. Nah, dan kebanyakan orang kafir ini memang junub. Nah, apalagi yang sudah kawin kan ada pemandian. Jadi kalau ada orang masuk Islam, kita Islamakan. Setelah Islam mengucap 2 kalimat syahadat, suruh mandi, pelajari niat mandi wajib. Nah kecuali orang yang kada ada mandi wajibnya, kayak orang hanyar balik misalnya, lalu baliknya dengan umur, misalnya isuk hari ini umurnya 15 tahun pas, dan gak ada tanda-tanda balik yang lain, gak ada. Jadi pas hari ini 15 tahun orang kafir nih, lalu inya meminta untuk mengucap 2 kalimat syahadat, menyatakan Islam. Ketika inya mengucap 2 kalimat syahadat, ditanya pernah kata mimpi, kada. Nah berarti mandinya mandi sunnah aja, kan orang hanyar balik belum kawin juga, berarti mandi sunnah aja, kan ada mandi wajib. Kita mimpi kada suah, mun sudah anak 3 itu mandi wajib paman itu. Nah masuk Islam anak 3 udah mandi wajib, udah niatnya jangan mandi sunnah lagi, menyurahkan. Yang kelima, mandi ketika hendak berihram haji atau ihram umrah, sunnah juga mandi ketika hendak berihram haji atau berihram umrah. Kemudian lagi mandi yang keenam karena hendak masuk ke Mekah, disunatkan mandi. Begitu pula selanjutnya tambahannya mandi ketika hendak masuk ke Madinah, mandi juga sunnah ketika hendak masuk ke Madinah. Kayak apa caranya aja, namunnya kita pas turun di bandara Madinah, kalau kita mandi di bandara di WC-nya mandi,
atau kita turun di Jeddah mandi kok boleh, biar kada bersabunan asal mandi. Asal mandi sunnah untuk membersihkan diri. Ada lagi tambahannya, banyaklah mandi sini sampai ada berapa, 13. Di sini sebutkan 6 aja sampai 13. Disunahkan lagi mandi istisqa, mandi ketika hendak meminta hujan. Nah, mandi ketika hendak mengerjakan salat istisqa, sebelum keluar dahulu mandi, ghusl istisqa. Nah, apabila waktunya ketika hendak menggawi sembahyangnya, Pang. Kemudian lagi disunahkan mandi selanjutnya, mandi gerhana bulan atau gerhana matahari. Apabila waktunya mulainya terjadi gerhana, Bang, sampai tuntung, sampainya mengerja sembahyang. Sampai mengerja sembahyang. Jadi mulai awal gerhana sunat mandi sampai apabila akhir waktunya, sampainya sembahyang berjemaah atau sembahyang sorangan. Bilanya hari itu tagawinya udah sembahyang gerhana, astagfirullah, aku belum mandi tijenah, kada ada lagi, kada pemandian lagi, habis waktunya udah. Bila sudah tagawi sembahyang, habis waktunya, habis waktu mandi. Jadi sebelum sembahyang aja mandi itu sebelum sembahyang. Kemudian disunahkan lagi mandi selanjutnya ketika sembuh daripada gila atau setelah siuman daripada pingsan. Disunahkan mandi. Disunahkan lagi mandi setelah hijamah, setelah kita bebekam, sunah mandi lagi. Disunahkan lagi mandi tiap-tiap malam di bulan Ramadan setelah maghrib sampainya mengerjakan tarawih, untuk semangat supaya jangan mengantuk. Tapi mendengar kisah supir itu ada bilanya terjapai jano banyu mengantuk kebeluan. Ada juga kan amun di basuh nih, misalnya bukan sopir itu mengantuk sehingga misalnya betampungas, kayaknya mengantuk tuh. Tapi bilanya kada betampungasan, kada mengantuk aja, bujur kah itu. Ada orang berkisah, sejen terjapai banyu aja, tahan aja. Kemudian disunahkan lagi mandi ketika hendak masuk masjid, sunah mandi. Wah, hari Jumat 2 kali mandi. Tulak ke Masjid Agung, saya di rumah mandi udah, sampai ke WC Masjid Agung tuh mandi pulangan. Ke masjid mana aja, anak kifayah mandi duluan. Cuma sekali-kaliin mamalakan. Tiap kalian juga rumit juga. Kemudian mandi lagi untuk menghadiri perkumpulan-perkumpulan kebaikan daripada kaum muslim, acara-acara kebaikan. Bila acara-acara kebaikan mandi sunat. Walhasil tujuannya supaya jangan berbau, supaya jangan ada bau. Dan mandi ketika haji dan umrah tadi banyak, mandi sunat ihram, mandi hendak masuk Mekah, mandi hendak masuk Madinah, mandi hendak wukuf di Arafah, tambahannya mandi ketika hendak tawaf sunnah, mandi ketika hendak melontar jamarat sunnah. Itu disunahkan. Nah, itu jadi contoh-contoh mandi sunnah. Dan kita sudah mengetahui juga hukumnya, bahwa mandi sunnah tata caranya tidak ada bedanya dengan mandi wajib. Tidak ada bedanya dengan mandi wajib, sama aja pada membasuh seluruh tubuh, seikungan dibasuh juga, baik syarat dan rukunnya sama. Jadi jangan sampai kita salah kira lagi, dikira mandi wajib aja nang seikungan dialirkan air ke seluruh tubuh, mandi sunnah kada. Tidak, mandi sunnah pun seperti itu juga, sama aja juga. Sembahyang wajib lawan sembahyang sunnah bedalah. Kalau ada beda kan sama aja. Sembahyang qabliyah subuh lawan sembahyang subuhnya
sama aja kan gerak-geriknya. Bertambah kunut nang adanya sembahyang wajibnya. Jadi sebagian mengira sembahyang mandi sunnah itu kada liput kada apa juga. Yang penting kubu-kubu aja. Nah, mandi sunnah harus liput juga. Harus seikongan juga. Namunnya kada seikongan kada liput, belum lagi mencukupi untuk dikatakan sunat Jumat. Misalnya mandi Jumat, misal hari raya. Misalnya aku ndak kayak mandi aja nah, cuma hingga gulu aja nah, asa dingin ya, kada kawa. Belum mandi lagi ngarannya. Belum dapat pahala sunnah Jumat, belum dapat pahala sunat hari raya. Jadi mandi harus ke seluruh tubuh juga mengalirkan. Nah itu mandi sunnah nang disunahkan di dalam syariat kita. Nah, nang tertulis di dalam kitab-kitab fikih itu. Mandi-mandi yang lain, namun mandi pengantin itu ada disunahkan itu mandi pengantin necak. Nah, malah membuka aurat di tengah umum kan mandian itu. Jadi ini mandi-mandi nang disunahkan. Nah, mandi-mandi lain ya. Ilmu-ilmu hakikat, ilmu-ilmu lain banyak kayak lagi. Mandi malam bulan purnama, mandi bungas, mandi apa-apakah? Mandi taguh, mandi kuat. Ya kayak. Mandi jagau. Wah. Takut namalan jagau apa aja. Dia guru ditanya ke rumah aja. Pas sampai ke rumah, apa guru amalannya aja? Bokong kuak tiap subuh aja. Ayam jagau kalinya. Amalan jagau aja. Kuak tiap subuh ya. Ya, ketika ayam berkokok tuh kan malaikat ada kan. Ayam melihat malaikatnya. Jadi cepat-cepat kita meminta. Itu tempat-tempat nang makbul. Biasanya mulai kongkuakannya mulai jam 3-an itu. Orang-orang dahulu kada diisi jam, ayam tukang jadi patokan. Ayam jago Bangkok atau ayam nang warna putih. Nah, bilanya kongkuakan tuh sudah tuh nyuruh bangunan sudah. Nyuruh bangunan, sedang bangunan ya, sedang kan. Ajar Luqmanul Hakim menasihati anaknya, la takunanna diku aqyasa minka. Jangan sampai ayam jagau ya lebih pintar daripada engkau aja. Lebih pintar daripada engkau. Mau menasihati anaknya Luqmanul Hakim ini. Maksudnya apa aja? Lalu jar abahnya, ayam jagau itu jam 3 bangunan sudah aja. Ini kamu udah bangun lagi aja. Nah, kamu udah bangun lagi aja. Sedang sudah bangunan ya jam 3 itu ya. Kalau kita mendengar anjing menggonggong berarti melihat juga jin, melihat syaitan juga. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diantara yang membolehkan anjing sebagai penjaga rumah, jadi antaranya itu supaya bilanya berbunyi gitu bisa melihat jinnya. Ya. Enggak ada melihat maling kan mencontan wajahnya. Nah, jadi sampai di sini kita bab mandi sudah selesai, alhamdulillah. Selanjutnya lagi nanti akan disambung pada pertemuan berikutnya tentang bab tayamum. Bab tayamum selanjutnya. Nah, bisa sediakan debu bilanya ada kita. Debu nang suci. Nah, atau gelapung kali bisa juga. Wallahu taala alam.